Masa remaja adalah masa berproses mencari identitas diri mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar menjadi bagian dari masyarakat. Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Banyak ditemui persoalan-persoalan hidup remaja yang muncul, sedangkan tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah. Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari program kesehatan dan merupakan titik pusat pembangunan sumber daya manusia, mengingat pengaruhnya mengenai setiap orang dan mencakup banyak aspek kehidupan sejak dalam kandungan sampai kematian. Salah satu isu penting yang dihadapi remaja sehubungan dimulainya kematangan seksual dan berfungsinya alat reproduksi adalah resiko terjadinya hubungan seksual menyimpang dan tidak aman, karena remaja tidak tahu tentang kesehatan reproduksi dari sumber yang benar dan cara yang tepat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengetahuan remaja di DIY tentang kesehatan reproduksi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kampanye kesehatan reproduksi remaja melalui UKS di SMK Negeri 2 Wonosari pada tanggal 17 September 2015. Kegiatan sosialisasi tentang Kespro ini sudah diawali dengan beberapa waktu yang lalu. Ada koordinasi dari Dinas Dikpora DIY, kemudian sudah ditentukan juga lokasinya, ada 5 lokasi yang salah satunya adalah di SMK 2 Wonosari ini. Kegiatan ini saya nilai sangat positif sekali karena di mana untuk kegiatan kesehatan reproduksi bagi remaja itu barang yang kalau zaman dulu itu orang namanya saru, tapi sekarang hal yang saru atau tabu itu sekarang tidak bisa lagi dihalang-halangi. Karena apa? Era internet itu era terbuka yang luar biasa, itu siapapun orang bisa melihat. Dan kalau anak melihat sendiri tanpa diberitahu oleh orang yang sudah mengetahui, maka akan sangat berbahaya, yaitu bisa mencoba. Kegiatan ini merupakan upaya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY sebagai bentuk antisipasi serta menghindarkan diri dari pengaruh era globalisasi, pergaulan bebas, serta krisis moral. Kegiatan ini bertujuan agar para siswa dapat memahami gaya hidup sehat serta mengembangkan potensi kreativitas agar anak didik memiliki kualitas sehat mental, berjiwa sehat, serta memiliki fisik yang sehat. Pengetahuan reproduksi remaja ini juga diberikan dengan tujuan agar remaja memiliki informasi yang benar mengenai sistem reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Masing-masing. Kemudian pada laki-laki ini yang tadi saya sampaikan mimpi besar. Nanti semuanya sudah lulus pelajarannya ini. Kemudian Kampanye kesehatan reproduksi remaja di SMK Negeri 2 Wonosari menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan, PKBI, serta Youth Forum. Dalam talkshow tersebut dijelaskan mengenai masa pubertas yang dialami oleh para remaja, di mana masa ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa atau masa remaja, ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pada masa ini juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan perempuan. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan hormon. Akibatnya, emosi seorang anak jadi tidak stabil,
cepat marah, cepat tersinggung, melamun, pada saat yang lain gembira, tertawa atau menangis. Bisa rodok tapi sebetulnya tingkatannya sama. Itu SMP, kebanyakan SMP kelas 1, kelas 2, SD, paling SD hampir lulus itu baru menstruasi. Tapi kalau sekarang itu munculnya melihat ini tidak bisa. Pada masa pubertas, seorang anak juga sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Dalam talk show tersebut, para siswa juga dikenalkan mengenai organ dan fungsi reproduksi. Terjadinya tentang infeksi pada organ reproduksi. Kemudian puber itu suatu masa yang terkembang fisik manusia yang membuatnya mampu bereproduksi. Sesuatu yang kira-kira menarik. Persoalan remaja sudah menjadi hal yang penting dan menjadi fenomena di masyarakat. Terlepas dari banyaknya prestasi, tidak bisa dipungkiri pula, pergaulan remaja kian mengkhawatirkan dan menjadi kegelisahan di tengah masyarakat. Perilaku ini perlu dicegah sedini mungkin. Di samping itu, persoalan kehamilan tidak diinginkan yang terjadi pada remaja saat ini sudah memprihatinkan, bahkan kerap dialami pelajar usia sekolah. Hasil survei Departemen Kesehatan 1996 hingga 1997 terhadap 10.981 pengunjung klinik KB di Yogyakarta, terdapat 19,3% yang datang dengan kehamilan tidak diinginkan dan telah melakukan tindak pengukuran secara disengaja sendiri secara tidak aman. Sekitar 2% diantaranya berusia di bawah usia 22 tahun. Faktor ketidaktahuan terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi antara lain mengakibatkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para remaja. Banyaknya kasus HIV/AIDS, nafsa, pergaulan bebas, kehamilan tidak diinginkan, dan aborsi seringkali dilakukan oleh remaja, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Kehamilan ataupun hubungan seksual pada usia muda itu salah satunya faktor risiko. Potensi apa yang ada pada diri? Kalau pernikahan dini itu kan wajar. Kenapa? Karena dia sudah punya calon suami atau calon istri lalu menikah. Tapi kalau sekolah kok kemudian putus sekolah karena mau menikah, biasanya bukan karena mau menikah, karena sudah hamil duluan. Ini namanya bukan pernikahan dini, tapi perilaku menyimpang. Nah, karena perilaku menyimpang, itulah tugas hari ini di mana penjelasan tentang kesehatan reproduksi. Jadi mengetahui tentang alat-alat reproduksi yang ada di tubuh kita sendiri untuk apa dan bagaimana, maka akan tahu harus bagaimana dan bagaimana untuk apa menggunakannya. Tidak melihat film itu kan hanya sepotong-sepotong. Sepotong itu sepotong senangnya atau sepotong kalimatnya. Kalau di sini namanya peralatan itu kan ada bagaimana cara menggunakan, terus bagaimana cara memperbaiki, kemudian cara merawat dan sebagainya. Artinya itu harus hati-hati, tidak sembarang namanya alat kok. Sehingga alat itu, nah alat-alat reproduksi itulah yang harus dengan penjelasan seperti itu, harapan kami di sini mestinya anak-anak lebih hati-hati. Sekolah sebagai institusi pendidikan yang mempunyai sasaran remaja yang cukup besar dan sebagian besar waktunya dihabiskan di sekolah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi remaja.